Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami boleh panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami senantiasa mengucap syukur karena Roh Tuhan memimpin kami untuk belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan, dengan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami mau andalkan Roh Tuhan yang tinggal dalam diri kami untuk kami diajari akan kebenaran firman yang akan kami dengar bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau diberkati oleh firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 14. Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 14. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Saat ini demikianlah firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang mau kita gumulkan, renungkan bersama-sama, Yesus, air kehidupan. Yesus, air kehidupan. Saudara-saudara, kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, hidup di dalam keberdosaan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini yang terlepas, bebas dari dosa. Dan dosa ini tidak dapat kita lepaskan dalam hidup kita. Kita tidak bebas dari ikatan dosa ini dengan melakukan apapun. Pekerjaan baik, perbuatan baik, apapun yang bisa kita lakukan, segala sesuatu yang baik, tidak bisa membebaskan kita dari dosa. Jadi bagaimana dosa yang ada dalam hidup manusia bisa lepas atau bebas dari dosa setiap kehidupan manusia? Orang percaya yang percaya kepada Kristus, kita yang disebut sebagai orang Kristen, mengimani hanya iman kepada Yesuslah
yang dapat menghantarkan kita kepada yang namanya keselamatan. Belenggu dosa itu dilepaskan Tuhan dalam hidup kita karena kasih Tuhan. Jadi imanlah yang membuat kita orang percaya bebas dari ikatan belenggu dosa. Dan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus ini bebas, tidak memandang suku, ras, dan agama. Asal mereka mau menerima dan percaya kepada nama Yesus, mereka juga akan beroleh keselamatan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Yesus melanjutkan perjalanannya, dia berada di daerah Samaria, kota Samaria yang bernama Sikar. Di Sikar itu ada sebuah sumur yang disebut oleh masyarakat di tempat itu sebagai sumur Yakub. Di sumur itulah masyarakat dapat mengambil air, dan air itu dapat memenuhi segala kebutuhan hari-hari mereka, terlebih untuk minum. Ketika Yesus duduk di samping dekat sumur Yakub itu, kira-kira Alkitab mencatat pukul Yesus duduk dekat sumur itu jam 12 siang. Ketika Yesus duduk dekat sumur itu, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ketika Yesus melihat perempuan Samaria itu, Yesus berkata kepada perempuan itu, "Berilah aku minum." Karena pada saat itu murid-muridnya sedang membeli makanan ke kota dan Yesus seorang diri berada dekat sumur itu. Apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria itu? Masakan kamu minta, engkau sebagai orang Yahudi meminta air minum kepadaku, aku sebagai seorang Samaria. Orang Yahudi, saudara-saudara, Bapak Ibu, tidak mau bergaul, memandang sebelah mata orang-orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria tidak lagi murni, mereka sudah kawin campur. Mereka mempraktekkan sinkretisme agama. Orang Yahudi menganggap mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga orang-orang Yahudi tidak lagi mau bergaul dengan orang-orang Samaria. Itulah yang membuat orang Samaria ini, perempuan ini menyadari dirinya kalau dirinya adalah orang yang tidak dianggap, tidak terpandang bagi orang-orang Yahudi. Terlebih dia menyadari kalau dia ini adalah orang yang memiliki status sosial rendah. Kenapa kita katakan demikian? Kalau kita baca ayat selanjutnya, dia memiliki 5 orang suami, dan yang ada pada saat dia saat ini bukanlah suaminya. Itu dikatakan Yesus kepada perempuan itu. Sehingga kalau kita baca ayat selanjutnya, perempuan itu percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan perempuan itu. Dan kalau kita melihat ayat selanjutnya bagaimana perempuan itu, berikanlah aku air itu. Yesus berkata kalau setiap orang yang minum air dari sumur Yakub ini pasti akan haus lagi. Memang demikianlah, orang yang minum air sejam 2 jam berikutnya akan haus lagi. Tetapi Yesus katakan barang siapa yang minum air yang kuberikan ini, dia tidak akan haus lagi. Bahkan air yang dalam hidupnya itu akan terus memancar menjadi mata air sampai pada hidup yang kekal.
Orang yang sudah menerima Yesus sebagai air hidup itu akan terus seperti pancaran air yang mengalirkan air dan dinikmati oleh banyak orang. Air yang ditawarkan, yang diberikan Yesus adalah air yang tidak akan haus lagi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus datang ke daerah Samaria, dia duduk di sumur Yakub. Ini lihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Pada umumnya orang Yahudi memandang rendah perempuan, apalagi dia seorang Samaria, apalagi dia secara status sosial tidak melakukan apa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tetapi Yesus datang, Yesus hadir untuk memberikan keselamatan kepada orang-orang Samaria. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, banyak orang-orang Samaria yang percaya akan kesaksian atau berita yang disampaikan oleh perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub tersebut. Luar biasa, kehadiran Yesus membawa keselamatan besar bagi orang-orang Samaria pada saat itu. Karena memang itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Keselamatan itu tidak hanya kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada siapapun yang mau menerima dan percaya kepada Yesus, berhak memperoleh, mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan dari firman Tuhan saat ini? Poin yang pertama, Yesus satu-satunya jalan kita untuk beroleh keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tanpa Yesus kita tidak bisa bebas dari yang namanya belenggu dosa. Poin yang kedua, Yesus menerima kita apa adanya. Kita orang berdosa, kita diterima oleh Tuhan. Kita orang yang menderita, kita orang yang susah, kita orang yang punya banyak pergumulan. Yesus tahu. Yesus juga menerima kita. Ketika Yesus menerima kita, dia pimpin kita, dia bimbing kita untuk memperoleh keselamatan. Dia pimpin, dia bimbing kita untuk memperoleh jalan keluar. Agar bebas terlepas dari pergumulan hidup yang sedang kita alami. Dan poin yang ketiga, jangan lupa untuk bersyukur karena air kehidupan yang sudah kita terima. Keselamatan yang sudah kita peroleh melalui Kristus Yesus. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Naikkanlah puji syukur kita kepada Tuhan. Karena sehebat apapun usaha kita, kita tidak bisa bebas dari dosa. Tetapi karena kasih Allah melalui Kristus Yesus, kita bebas dari belenggu dosa. Bersyukurlah. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Engkau adalah air kehidupan bagi kami, air yang telah menyelamatkan hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan keselamatan terus kami imani dalam Yesus. Kami bersyukur Engkau menerima kami dalam keberadaan kami sebagai orang berdosa. Engkau mengampuni kami. Dari kami untuk terus bersorak-sorai bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.